Kemarin kita survei di Kilo 55 Pelawan yang punya Bapak Iskandar, Ketua Nasdem Provinsi Riau, punya 6.000. Kita hanya buat sampling beberapa hektar saja, bahwa kita temukan setiap hektarnya 130 batang itu ada 38 batang sampai 41 batang. Itu batangnya besar, daunnya lebat, tapi tidak ada buah. Apakah ini dipupuk? Dipupuk. Berapa biayanya? Yang pertama, dia membeli pupuk yang termahal di Indonesia, jumlahnya 7,8 kilo per batang. Namun yang 41 batang ini sampai hari ini tidak berbuah. Kenapa? Mari kita kembali nanti ke awal. Tadi saya bicara petani barokah kan, gitu. Ya. Ini dalam riset kita ini ada satu kesatuan terhadap pola berpikir para petani kita, pola keikhlasan petani kita, pola hidup para petani kita. Saya hari ini bukan saja menyampaikan pengetahuan ini, tetapi saya ingin mendakwahkan suatu metode bagaimana cara hidup atau bertani atau berprofesi barokah. Ya, karena nanti ini akan kita capai hasilnya. Dan saya sudah membuktikan dalam waktu 1 tahun ini terhadap beberapa petani, kelompok tani, KUD dan pribadi. Ya. Yang pertama, kita bicarakan dulu petani barokah, Pak, ya. Menjadi petani barokah. Bapak siap? Ya. Siap? Ya. Karena ini berapa? Karena begitu nanti saya buat syarat-syaratnya, Bapak, wah, ini Pak Amron ini sudah lain ini kan gitu. Tetapi nggak apa-apa. Ini sudah kita coba di tempat lain, sudah kita praktekkan, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Dan ini walaupun pahit bagi Bapak, pahit bagi saya, ini tetap saya sampaikan. Karena dakwah itu bukan tujuan kita orang ini bisa berubah atau tidak, tapi kita sampaikan sesuatu yang pertama, ya. Untuk syarat menjadi petani barokah yang pertama, kita orang Muslim semua. Ada orang Muslim? Ada. Izin Pak, ya. Bagi non Muslim pun sama berlaku, ya. Oke. Apa yang menjadi dasar kita untuk mendapatkan sesuatu yang barokah dalam hidup kita? Yang pertama, kita tidak dekat atau belum dekat atau ragu-ragu dengan Sang Pencipta. Ya. Izin Pak, kalau boleh, yang tidak pernah tinggal sholat subuhnya siapa? Ada di ruangan ini? Tidak pernah, Pak, ya? Saya tinggal memperbaiki saja. Kalau yang pernah itu, ya berarti kita coba nanti perbaiki, ya. Karena ini nanti sumber pembuka pintu rezeki. Pada saat kita yakin bahwa kita ingin menjadi petani barokah, yang pertama kita harus dekat dengan Sang Pencipta kita. Ya, ini nggak boleh ditawar. Ya, bagaimana caranya? Kalau bisa ya wajib ya harus kita lakukan, ya. Ini dasar kita, karena ada hari ini yang kehidupannya tahun demi tahun, ya, terus menerus sudah sampai usia tua pun. Tidak pernah sejahtera, ya, tidak punya harapan yang besar, gitu, ya, tidak punya rezeki yang besar, ya. Ini yang kita evaluasi di tempat lain, ya. Mudah-mudahan di sini nanti akan terjadi keajaiban, ya. Karena ada hari ini di Aliantan, ya, seorang bapak hanya punya 100 batang, ya, tetapi kalah dengan orang yang punya 4 hektar. Kan itu, karena dia sudah dapat barokahnya, ya. Yang pertama, semua kita Muslim yakin dengan ayat kun fayakun, ya. Yakin? Siapa yang tidak yakin? Artinya mudah bagi Allah segala sesuatu itu bisa terjadi, Pak. Yakin kita? Ya, ini dakwah awal saya, Pak. Mudah-mudahan Bapak ya tidak tersinggung, ya. Karena tugas saya mengedukasi ini adalah dasarnya ini. Karena di mimbar-mimbar dakwah ini tidak disampaikan.
Urusan bagaimana dekat dengan Sang Pencipta kita sudah tahu semua. Ya, artinya kita tidak boleh melakukan hal yang di luar aturan yang berlaku sesuai agama kita. Ya, kita perbaiki diri kita. Yang sulit sholat subuh, segera mulai hari ini pastikan berada di terdepan sholat subuh, karena itu dasar kita. Yang kedua, setiap pagi setelah pulang sholat subuh, siapkan uang. Berapa terserah. Kalau tidak ada tempatnya di masjid, buat di rumah. Saya punya celengan di rumah, ya, semua kita siapkan. Tapi karena saya juga di depan masjid, ya kita buat. Berapa jumlahnya itu nggak urusan saya, ya. Tetapi wajib ada setiap pagi. Karena inilah yang kita coba membuka pintu langit sama pintu bumi, ya, sedekah ini. Karena hari ini ada orang, Pak Amrun, saya rasa-rasanya uang saya ini kurang terus gitu. Tetapi alhamdulillah saya sudah buktikan, ya. Saya juga terkejut kemarin dikasih saya mobil yang wah di luar apa saya, ya. Tapi tugas saya inilah yang dikasih, nggak apa-apa. Pastikan ada setiap pagi, bisa ya, insya Allah ya. Ya, yang ketiga itu dua tadi ya. Tiga, baru kita berdoa setiap saat, mendoakan siapa saudara kita, siapa pemilik kita, siapa tetangga kita, siapa yang ketemu dengan kita. Karena doa yang baik akan kembali baik kepada kita. Saya tadi ketemu ada orang jual apa ya, jual pinggir jalan. Saya doa, mudah-mudahan dia dapat rezeki pembeli, kan begitu. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan dia tetap sehat. Mudah-mudahan dia ada. Karena inilah yang hari ini terlupakan sama kita. Kita jumpa orang rasanya paling ngapain ya orang? Kita langsung doakan saja. Hari ini pun saya doakan Bapak yang hadir di sini. Insya Allah setelah hari ini akan diberi rezeki yang barokah. Amin. Ini mungkin bagi Bapak ini sepele, tetapi saya sudah praktekkan. Ya, balasan dari apa yang kita buat ini sangat dasar. Oke. Setelah yang ketiga tadi apa? Sedekah, berdoa. Ya. Yang empat ikhtiar. Ya, ikhtiar ya. Ikhtiar itu artinya usaha yang kita buat. Hari ini ada orang menempatkan ikhtiar itu di depan. Kerja cerdas, kerja keras, apa lagi? Kerja, pokoknya ini kerja ini ya. Tetapi sayangnya orang yang kerja cerdas, orang yang kerja keras tidak mendapat barokah hari ini. Saya di awal membuat kegiatan kerja cerdas, kerja keras selama 15 tahun. Jadi saya dibayar oleh beberapa perusahaan sebagai konsultan pembukaan, ya, sebagai konsultan produksi. Tetapi apa yang saya kumpul sekian tahun, 15 tahun, hari ini menjadi tidak berarti apa-apa. Malah apa yang saya dapat hari ini mulai dari saya bergerak niat awal seperti Bapak hari ini baru 1 tahun, itu sudah saya dapat pencapaian saya selama 15 tahun yang lalu. Ya, Bapak bisa bandingkan. Nanti Bapak renungkan saja ini. Ya. Kemudian boleh saya tahu siapa yang punya hutang di sini? Hutang kemana? Hutang bank? Hutang bank? Hutang bank. Hutang ya? Hutang. Oke. Ya? Karena saya punya doa supaya lunas hutang. Saya punya cara bagaimana Bapak ngaku aja, ya, nggak apa-apa. Karena saya pun memulai usaha ini karena ada hutang, ya. Terakhir saya ada ketemu kawan saya di Bandung, kami ikut iktikaf ya. Itu yang saya bawa Pak Jajang kemarin. Mudah-mudahan nanti Bapak ikut saya di Siak ya. Bapak 2 malam ikut sama saya.
bebas hutang ya. Iktikaf bebas hutang. Boleh Pak? Insya Allah, ikut saya. Insya Allah ya. Karena Allah berjanji bahwa manusia siapapun hari ini yang memang ingin hutangnya lunas, ya, itu ada jalannya. Kawan saya punya hutang 2 miliar, lunas dalam 4 bulan. Bapak tak percaya? Nggak usah percaya, nggak apa-apa. Tapi kenyataannya begitu kan? Jadi kalau ada hutang Bapak hari ini, niatkan. Mulai hari ini, setelah nanti ada saya dapat rezeki, saya mau tobat. Tidak usah hutang lagi ya. Karena saya juga dulu banyak hutang Pak. Ya, harta kita mungkin 5 miliar, tapi hutang kita kan 7 miliar kan gitu. Jadi sekarang bagaimana kita mendapat hidup barokah itu tanpa hutang sebenarnya. Ya. Yang itu yang kelima, yang keenam tadi baru istiqomah. Oke. Jadi kalau ini proses ini kita lalui, saya yakin kalau Bapak ingin bersama saya beberapa bulan ke depan kita ikut sama-sama ya berjuang untuk lunas hutang, kemudian menjadi petani barokah. Saya siap membantu Bapak di dalam proses ini, insyaallah ya. Sekarang saya akan bicarakan tentang apa yang harus kita ikhtiarkan. Nomor berapa tadi ikhtiar? 5. Nomor 5 ya. Jadi rupanya bukan kerja keras itu nomor 1 Pak. Nomor 5 kerja itu ya. Karena banyak orang kerja banting tulang hari ini melalui pendidikan ada. Nanti di tim kita ada 3 profesor ya. Di tim kita ini, tim edukasi ini ada 3 profesor. S2-nya mungkin ada sekitar 20-an ya. Insinyurnya juga sangat banyak. Tim ahli agronomi juga banyak. Karena kita nanti bekerja di ikhtiar Pak. Ya. Tetapi sebelum ikhtiar ini kita lalui, tentu kita harus punya proses dulu ya. Artinya nolkan dulu kita ini ya. Saya nolkan dulu hidup Bapak, baru kita nanti kita tuntun ya, sehingga menjadi sesuatu yang Bapak merasa sesuatu hidup ini sangat nikmat. Kemudian nanti Bapak ikut berdakwah bersama kita dalam artian menyampaikan sesuatu kebaikan kepada pihak siapapun hari ini. Ya, saya merasa bahwa hari ini saya mendapat catatan kebaikan karena saya ingin berniat tadi dari rumah. Tadi kita berangkat jam 9 ya dari rumah. Tujuannya ke Buana. Wah, Buana itu saya sudah berpikir ini sungguh luas, rupanya memang luas ya. Sehingga apa yang menjadi hajat kita hari ini harus kita perdalam nanti karena ini tidak sampai selesai dalam satu pertemuan ya. Kalau Bapak nanti mungkin berkenan, Bapak menelepon saya atau Bapak berkomunikasi dengan saya atau melalui Mas Jajang boleh. Karena terus terang ini kita rekrut semua para petani, semua kawan-kawan kita yang ingin hidupnya ke depan ini menjadi sangat-sangat barokah ya. Oke. Apa tujuan tugas saya di ikhtiar ini? Jadi ini bab ikhtiar Pak ya. Tadi babnya kan sudah ada 5 ya. Ini kita bicarakan bab ikhtiar. Tugas saya bagaimana mengedukasi program cara cerdas meningkatkan hasil produksi. Ya. Karena saya paham betul bagaimana produksi kelapa sawit itu bisa kita kawal sampai dia usia tua. Ya. Oke, yang kedua nanti ada metode pendampingan. Kemudian ada aplikasi lapangan, ini ada tim kita yang akan membantu. Terus ada konsultan, ada tanya jawab. Kemudian rekrutmen, ya. Jadi tim edukasi sinergi sukses ini masih membutuhkan banyak orang untuk bagaimana mengelola potensi yang ada di Riau ya. Potensinya sangat luar biasa. Salah satu nanti saya akan sampaikan, mudah-mudahan Bapak, wah, ternyata ini luar biasa kan gitu. Bagaimana cara meningkatkan produksi? Ya,
cara cerdas meningkatkan hasil produksi pertanian atau perkebunan sama, ya. Yang pertama, tim kita ini akan melakukan pengecekan media tanam. Jadi media tanam itu sebenarnya kan menjadi dasar kita untuk memupuk, pemberian unsur, ya, unsur apa yang diberikan. Ini sebenarnya penting. Cuman kita kan tidak sampai ke sana. Pengetahuan kita, kalau misalnya kita bawa ke lab tanah kita, daun kita bayarnya mahal. Jadi di tim ini semua nanti dikasih gratis lah, ya. Cek media tanam itu Bapak dapatkan secara berkesinambungan, ya, melalui tim yang ada di kita, ya. Yang kedua, setelah media tanam, yang sudah pernah dicek kebunnya siapa Pak? Cek pH dan unsur tanahnya, belum pernah ya? Oh, belum pernah ya. Jadi Bapak mupuk seperti apa? Sesuai dengan apa? Oh, kira-kira ya, berarti ilmu kedai kopi ya. Jadi kalau di oh, pakai analisa daun. Ada yang dianalisa? Ada ya. Berapa tahun? 6 bulan? Udah lama ya. Jadi nanti kita buat per periodik namanya. Kalau kita mupuk sekali 3 bulan ya kita cek. Kalau kita 6 bulan kita cek. Kalau setahun kita cek. Begitu. Ya. Baru bicara metode pemupukan. Karena inilah yang menjadi kekeliruan selama ini, bahwa setiap petani merasa kalau ada orang mengatakan, Pak, pakai unsur ini ya, saya pakai ini dapatnya sekian ton. Ada begitu? Ya, sebenarnya ini keliru ilmunya. Kalau misalnya terhadap media tanam itu kita cek tadi malam ya di lipat kain ya, itu di bawah 6, pH-nya itu di bawah 6 tanah itu. Apa masalah dengan kalau pH asam? Bapak tahu? Yang pertama, terhadap unsur yang diberikan itu tidak terserap sempurna, sehingga buah itu tetap dia tidak berat, ya. Oh, tidak banyak. Bunga betinanya itu tidak bertumbuh sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan target kita. Ya, itu kalau di media tanamnya tidak. Yang paling bagus media tanam itu sebenarnya berapa? Ada yang tahu? Untuk sawit? Belum tahu ya. Kalau kita ukur yang paling bagus itu standarnya itu 6,3. Ya. 6,3 pH-nya baru dia buat perlakuan secara berkesinambungan, dia akan bisa menghasilkan terus-menerus. Ya, karena bahwa sawit itu disebut ada trek, ada yang bilang orang trek. Saya bilang tidak ada sawit trek. Sekarang musim trek. Sebenarnya yang trek itu bukan buahnya. Itu akibat dari perlakuan yang trek. Itu. Nanti saya jawab ya. Akibat dari trek itu ya adalah di metode pemupukan terhadap yang pertama, pemberian unsur. Ya, pemberian unsur bukan pupuk ya. Kalau unsur kan boleh apa saja nanti kita buat sesuai kebutuhannya. Pemberian unsur yang pertama dia harus tepat waktunya. Bisa dipahami? Berarti Bapak merawat ada jadwal pemberiannya. Begitu lewat nanti hari-hari ganjil pemberian itu, dia akan berimbas pada tahun berikutnya. Misalnya kita mau kasih unsur itu di tanggal 1, itu sebenarnya tidak boleh kita kasih di tanggal 7 atau tanggal 11 atau 1 bulan kemudian atau tunggu ada uang, itu nggak boleh. Boleh nggak? Sekarang Pak Agus, saya telepon, Pak Agus besok pagi jam 7, saya ngajak Pak Agus sarapan pagi. Ada lontong, ada teh telur, ada nasi goreng, ada apa lagi yang enak-enak lah? Hah? Apa? Oh, ayam geprek. Oke. Jadi begitu dapat Bapak informasi itu sebagai orang yang punya harapan ya,
tentang makan sesuatu makanan. Bapak kan bayangkan, wah Pak Bro ngajak saya sarapan, pasti enak-enak dulu itu. Ini paslah waktunya jam 7. 1 jam kemudian, Pak Agus saya telepon lagi. Pak Agus, besok sarapan tidak jadi jam 7, tetapi jam 5 sore. Meleset. Apa yang terjadi? Kecewa. Jadi sawit kita ini banyak yang kecewa ini. Kenapa nunggu Bapak dapat uang sekian, nunggu ada unsur sekian, nunggu pupuk sekian, ya? Padahal bukan itu. Yakinlah sama saya Pak, kita praktik nanti. Bukan cari pupuk yang mahal. Hari ini semahal-mahal pupuk pun, saya ahli kimia Pak, tahu unsur-unsur apapun yang ada di Indonesia terhadap pupuk, saya tahu hari ini. Bapak tanya saya kebutuhannya, ya, bahwa unsur yang ada hari ini, ya, tapi ini bahasan kita aja ya Pak, itu adalah 100% buatan negara China. Dulu ada 4 negara yang buat, tapi yang 3 ini sudah enggak, ini lagi bisnisnya kurang ya. Sekarang negara mengambil uang petani. Dulu kita kerja unsur, kita berikan ke petani itu tidak boleh di atas 1.600. Tapi nanti jangan protes di luar ya Pak ya, protesnya ke saya. Tetapi apa yang terjadi hari ini di Teluk Kuantan kemarin, ya, itu bahasa petaninya plasma ada 12.000 hektar yang kita kelola. Dia bilang, Pak Bro, bukan naik harga pupuk sekarang, tapi berganti harga. Ngeri gak ya? Sekarang NPK berapa? Mutiara 600, 50 kilo. Apakah cukup hanya NPK? Tidak, kita butuh 13 unsur loh. Tidak bisa kita pakai tepat waktu karena produksi turun, harga mahal. Kita berharap mengumpulkan uang dulu baru, atau tunggu toke kasih tangan. Ada di sini? Oh, di sini enggak ya? Ada tempat lain ya? Tempat lain kan? Ada juga. Oh, nanti kita ada solusi Pak. Itu saya akan kasih solusi. Kalau perlu nanti mau tengah malam Bapak mumpung ada barangnya, tinggal ambil dekat rumah. Kita buat kolamnya Pak. Ya. Jadi saya ini bukan hanya ceramah, tapi saya memberi solusi. Bagaimana produksi itu kita kawal. Makanya pertemuan ini sangat penting bagi Bapak dan saya diundang di mana-mana Pak. Ini sudah masuk ke Batu Sangkar, ke pesisir selatan. Ini yang punya kebun kan begitu. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda hari ini, ya. Jadi kenapa pupuk ini menjadi mahal? Tahu sebab kenapa pupuk menjadi mahal? Penghasilan naik Pak. Hah? Penghasilan tinggi. Ya, penghasilan harga dinaikkan ya. Pupuk, jadi pupuk mahal ya. Tetapi uang Bapak kan tetap diambil. Ya, kan jadi berbanding lurus kan. Biaya produksi mahal, ya harga naik gitu kan. Mestinya kan biaya produksi rendah, harga naik kan. Baru kita dapat uang ya Pak ya. Jadi ini yang mau kita bicarakan tadi. Bagaimana Bapak mengawal kebun ini, baik kebun pribadi, baik kebun kelompok, nanti kita bicarakan saja secara kelompok ya. Karena di dalam peredaran pupuk kimia hari ini ada penumpang gelap, ada pebisnis. Ya, bayangkan dari harga 1.600 menjadi 6.000, 8.000. Uang itu siapa yang ambil? Tahu kita bicarakan ya. Tetapi pasti ada orang yang numpang di situ ya, menjadi bisnis, menjadi uang rakyat itu begitu banyak ya diambil. Kalau bahasa di Kalimantan darah kami itu udah dihisap Pak. Tapi di sini kan nggak terasa ya. Kalau pupuk mahal, oh terasa juga ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua yang perlu kita berikan terhadap tanaman itu apapun jenisnya, ya.